sehingga kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kegiatan riyadhah yang rutin kita laksanakan setiap 1 bulan 1 kali, setiap malam Sabtu ketiga. Riyadhah dalam arti mengolah karena sejatinya manusia itu terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur ruhani, yang mana kedua-duanya perlu dijaga agar ruhani dan jasmani kita senantiasa sehat, baik. Sebagaimana jasmani perlu olahraga agar sehat, maka ruhani kita juga tidak kalah penting, perlu diolah. Namanya olah jiwa. Olah jiwa itulah disebut dengan riyadhah. Maka mudah-mudahan dengan riyadhah yang kita laksanakan 1 bulan 1 kali ini, ruhani kita bisa semakin sehat lagi, sehingga rohani kita, jiwa kita, hati kita bisa semakin dekat dan mudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat adil, yang mempunyai suri tauladan yang sangat luar biasa indah, satu-satunya manusia yang layak kita jadikan contoh dalam berbagai aspek kehidupan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh keluarga Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah riyadhah yang sama-sama saya hormati, salah satu cara agar rohani kita bisa lebih baik, cara mengolahnya, cara riyadhahnya dengan bersama. Yang pertama, kita harus mau sering-sering mendengarkan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu dari para ulama-ulama kita. Maka salah satu nasihat yang mari bersama malam ini kita dengarkan, kita simak dengan seksama, yang mudah-mudahan menjadi suplemen, vitamin, asupan yang sangat bergizi bagi batin, bagi rohani kita yang sedang, mungkin ada yang sedang lelah, mungkin ada yang sedang dalam keadaan kering kerontang. Maka mudah-mudahan siraman-siraman rohani nasihat dari para ulama ini menjadi siraman yang menyejukkan, angin yang memberikan kenyamanan, sehingga rohani kita, jiwa hati kita bisa bangkit kembali, tumbuh semangat setelah mendapatkan motivasi dari nasihat-nasihat ulama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu makalah dikatakan
husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Baiknya amal kita itu akan dihasilkan dari baiknya ahwal. Apa amal? Amal adalah aktivitas tubuh, kegiatan badan, disebutnya amal. Al-a'mal suwarun, amal itu bentuk, amal itu properti, amal itu bungkus, amal itu atribut. Seperti ATM itu amal, seperti HP itu amal, atribut. ATM tanpa saldo tidak bernilai apa-apa, tidak punya value, tidak ada nilainya. Karena ATM itu, amal itu hanya sekedar atribut. HP tidak ada baterai atau tidak ada kuota, maka tidak ada nilainya. Sia-sia. Apa amal yang kita lakukan selama ini? Sholat itu amal, ngaji itu amal, sodako itu amal, puasa, dan banyak-banyak lagi amal-amal yang kita lakukan. Semua itu tidak akan ada nilainya, tidak akan ada value-nya, tidak akan berarti apa-apa kalau di dalam amal tersebut tidak ada kebaikan ahwal. Pertanyaannya, ahwal itu apa? Karena kalau untuk beramal, kita yakin semua kita pada sudah rajin beramal. Sholat rajin, tadarus rajin, sodakoh rajin, itu semua amal. Lalu, apakah selama ini amal kita yang sebanyak itu bernilai? Ini yang harus menjadi catatan buat kita dalam rangka memperbaiki amal. Karena tadi amal itu hanya sebatas bentuk yang tidak akan ada nilainya tanpa adanya kebaikan ahwal. Lalu ahwal itu apa? Ahwal itu wujudu sirrul ikhlas. Yang disebut nilai amal adalah adanya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah semata-mata kalian diperintahkan ibadah, kecuali ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Itulah yang disebut dengan nyawa dari amal kita, yaitu bentuk keikhlasan. Berarti dari makalah ini bisa kita simpulkan yang harus menjadi prioritas kita, yang harus menjadi target utama kita, bukan memperbaiki amal, tapi yang harus kita jadikan prioritas adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ahwal. Karena husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Baiknya amal itu tergantung kepada baiknya ahwal. Kalau ahwalnya baik, otomatis amal kita akan bernilai. Maka dari sini mudah-mudahan cara pandang, mindset, persepsi kita tentang amal bisa kita rubah bersama-sama. Karena mungkin selama ini kita lebih disibukkan membuat amal, kita lebih memperbanyak amal-amal sehari-hari kita. Punya cita-cita ingin tahajud 10 rakaat,
punya cita-cita ingin berjamaah awal waktu, tidak mau tertinggal, berlomba-lomba mengeluarkan sodako sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba tadarus Quran sebanyak-banyaknya hatam. Selama ini mungkin itu yang menjadi target kejaran kita selama ini, amal. Tapi kita lupa bahwasanya sebanyak apapun amal yang kita lakukan tidak akan ada nilainya di hadapan Allah kalau ahwalnya tidak dijaga. Dan ternyata kata kuncinya, kalau amal ingin baik, maka yang harus menjadi prioritas, yang harus diperbaiki yang pertama adalah ahwalnya terlebih dahulu. Keikhlasannya yang harus diperhatikan. Bicara ikhlas, bicara hati. Berarti lebih baik menata hati daripada sibuk beramal. Karena percuma kita memperbanyak amal kalau hatinya masih acak-acakan, masih tidak ada ikhlas, masih ada riya, masih ada ujub, masih ada takabur dan lain-lain. Maka semua amal sebanyak apapun seperti ATM, tidak ada saldonya. Untuk apa? Di dompet berbagai bank ATM-nya ada, BCA, Mandiri, BRI, semuanya ada, tapi satu pun tidak ada saldonya. Untuk apa? HP punya 6 berbagai merek, tapi semua tidak ada baterai dan kuotanya. Untuk apa? Ngeberat-beratin saja. Tapi walaupun ATM-nya hanya 1, tapi saldonya, digitnya tak terhitung, itu yang bernilai ATM. Bisa dibawa kemanapun. Walaupun HP-nya cuma 1, bahkan mereknya pun jelek dan murah, tapi kuota dan baterainya luar biasa. HP seperti itu yang akan berguna. Maka kembali, nasihat ini harus kita jadikan renungan bersama, betapa jangan sampai salah kita cara pandang dalam beribadah. Yang harus menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita memperbaiki ahwal hati. Kenapa hati harus menjadi keutamaan prioritas? Agar kalau hatinya sudah baik, nanti pun amalnya otomatis akan terbawa baik. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Dalam hadis Nabi mengingatkan, inna fil jasadi mudgotan, iza solahat solahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadatil jasadi kullu, ala wahiyal qalbu. Dalam diri kita ada mudgoh, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka semua badan akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah daging itu buruk, maka semua badan kita akan menjadi buruk dan sakit. Apa itu mudgoh? Ala wahiyal qalbu. Mudgoh itu adalah hati. Ngapain kita sibuk ngurusin badan, mutihin kulit, menata halis, krim siang, krim malam kita gunakan, ke salon setiap bulan. Semuanya urusan atribut yang kita sibukkan. Bahkan tidak sedikit uang kita keluarkan untuk memperbaiki jasmani kita, badan kita, tapi kita lalai memperbaiki hati kita. Padahal kata kuncinya, kalau badanmu ingin sehat, ingin baik, yang harus diperbaiki adalah hatinya, mudgohnya, kolbunya, kata Nabi. Karena disitulah pemantik utamanya. Hatimu sehat, maka badanmu semua menjadi sehat. Matamu sehat, telingamu sehat, kakimu sehat, otakmu sehat, semuanya menjadi sehat. Tapi jajal-jajal hati kita abaikan, tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita perbaiki. Maka jangan harap jasmani kita, atribut kita, gambar kita, bentuk kita, lahiriah kita akan sehat. Mustahil. Jelas dalam hadis ini Nabi bersabda,
bahwa dalam tubuh kita ada segumpal daging, kalau itu baik maka semua badan akan menjadi baik. Artinya harus memprioritaskan hati dibandingkan dengan jasmani kita. Perbaiki jiwanya, nanti raganya akan ikut baik dengan sendirinya. Maka dari masalah keikhlasan tadi yang menjadi nilai dari amal kita, penting kita ketahui bahwa paling tidak ikhlas ini ada 3 tingkat yang harus kita pahami. Ini dilihat dari segmen yang lain, karena memang para ulama sufi banyak mengkategorikan ikhlas di berbagai segmen. Tapi dari segmen ini ada 3 paling tidak. Satu disebut dengan ikhlas ubad. Ini paling rendah-rendahnya tingkat ikhlas, namanya ubad. Siapa ubad? Orang yang beribadah kepada Allah tapi ingin ada balasan. Apa balasannya? Bukan dunia. Dunia sudah kelewat. Kalau masih mengharap dunia itu udah seburuk-buruknya ikhlas. Walaupun masih ada kategori ikhlas, ini sudah naik dari keinginan dunia. Apa yang diharapkan oleh ubad? Sholatnya mengharap surga, menghindari maksiatnya, ingin diselamatkan dari neraka. Ini ikhlas ubad. Jadi kalau boleh kita bahasakan, ini pembisnis. Mau bekerja kalau ada upah, mau sholat kalau Allah ngasih upah surga, mau pakai kerudung rapat menutup aurat kalau Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Namanya at-tujar, pembisnis ini namanya. Dia sedang berbisnis dengan Allah. Ini ikhlas paling rendah, ubad. Yang kedua, yang agak baik ikhlas itu ningkat kepada peringkat kedua, disebut ikhlas muhibbin. Apa itu muhibbin? Yang sudah tidak mengharap surga, sudah tidak mau surga, bahkan dia sudah tidak takut neraka. Ibadahnya bukan karena ingin surga, meninggalkan maksiatnya bukan karena takut neraka, tidak. Muhibbin ini lebih kepada ibadahnya itu memang dia merasa cinta, mahabbah, muhibbin. Bahasa kitanya ngepen. Memang karena dia ngepen kepada Allah. Sudah tidak mau apa-apa, yang penting dia dicintai saja sama Allah, dan dia mencintai Allah. Sholatnya, meninggalkan maksiatnya, semua amal ibadahnya memang tidak mengharap apa-apa, tidak pengen surga, tidak takut neraka. Semua ia lakukan karena cintanya, ketulusan hatinya kepada Allah. Hanya masih ada sayang. Apa sayangnya seorang muhibbin? Dia masih menisbahkan dirinya di dalam ibadah. Dia masih menyatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Saya menghadap kepadamu ya Allah. Jadi masih ada sayangnya. Ibadah mah ibadah, tapi dia masih merasa yang ibadah itu dirinya. Masih menisbatkan dirinya dalam ibadah. Masih menyatakan inni wajjahtu, saya menghadapmu ya Allah. Ini yang disayangkan dari muhibbin. Jadi masih ada celak sedikit. Maka yang terakhir, ibadah ikhlas tertinggi nilainya di hadapan Allah adalah disebutnya ikhlas arifin. Siapa arifin? Yang sudah tidak mengharap dunia, tidak mengharap urusan akhirat, surga, neraka, bahkan sudah tidak menisbatkan dirinya dalam ibadah. Tidak merasa dirinya ibadah, sudah tidak ada. Tidak ada ini wajah tuh, tidak ada. Para arifin ketika ibadah, dia sudah merasa diibadahkan oleh Allah. Ketika takbiratul ihram tangannya bergerak, sudah tidak merasa dia yang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, tapi Allah yang sedang mengangkat tangannya. La haula wala quwata illa billah.
Kami tidak ada daya upaya ya Allah. Kami tidak ada kekuatan illa billah, kecuali semua karena ada pertolongan-Mu. Maka ini ikhlasnya sudah bukan ikhlas lillah, tapi ikhlasnya sudah sampai kepada ikhlas billah. Mudah-mudahan nasihat ini sebagai penghantar riyadhah bermanfaat bagi saya khususnya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.